Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Overlord Season 4 episode 3. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 3 ini berjudul Baharusu Teikoku atau Baharut Empire, yang artinya Kekaisaran Baharut. Scene dibukanya memperlihatkan flashback sebelum Albedo datang ke Re-Estize, di mana di sana ada Ainz yang mengantar kepergian Albedo untuk memperkenalkan negeri penyihir ke negeri lain. Di sana pelayan Ainz sudah berubah lagi, yang sebelumnya Viv menjadi Lumiere. Kemudian untuk menghindari pencucian otak sekali lagi, seperti sebelumnya yang dialami Saltir, Ainz memberikan Albedo item yang bernama Genun Gagap, sebuah world item. Ya, setidaknya dengan adanya world item ini, Albedo bisa berjaga-jaga di luar sana, di mana Ainz sangat peduli pada Albedo karena menurutnya ini pertama kalinya ia melepaskan Albedo ke dunia luar. Jadi ia begitu khawatir. Ya, walaupun kekhawatiran Ainz beda dengan Sebas, Solution, dan Saltir yang sebelumnya lebih dulu menjelajah dunia luar sendirian. Mungkin ini disebabkan karena Saltir yang begitu kuat sebelumnya terkena pengaruh musuh. Kemudian Ainz juga khawatir kalau Albedo bisa terkena penyakit dari dunia ini karena imunitasnya bisa saja melewatinya. Namun Albedo inisiatif mengatakan bahwa obat pencegah paling manjur adalah sebuah ciuman. Dan yaps, Ainz beneran cium walaupun hanya pipi saja karena di bibir itu terlalu berlebihan. Dan uniknya sebenarnya Albedo juga nggak serius-serius amat sebelumnya, alias niat bercanda, namun tak disangka Ainz benar-benar melakukan ciumannya. Ini membuat Albedo menangis terharu atas candaannya dan membuat Ainz menenangkannya bagaikan anak sendiri. Dan ditutup dengan kepergian Albedo dan Ainz yang menyuruh Lumiere untuk melupakan semua kejadian yang ada di sini. Selanjutnya di Slentekresi ada 6 petinggi yang disebut Kardinal. Mereka adalah Berenice, Nagua Santini, Kardinal Api, Sinedin Delan Guilfi, Kardinal Air, Dominic Ihre Partoshe, Kardinal Angin, Raymond Zar Lauransan, Kardinal Bumi, sekaligus komandan dari Six Scriptures, Yvonne Jasna de la Croix, Kardinal Cahaya, dan terakhir Maximilian Oreio Lagier, Kardinal Kegelapan. Mereka berenam membahas tentang negeri penyihir yang dipimpin oleh Paduka Ainz, dan apa itu peramal, 1000 liga, dan kitab suci hitam. Nah, dalam Slentekresi ada yang namanya Six Scriptures, yang merupakan organisasi militer elit. Sesuai namanya, ada 6 organisasi militer juga. Salah satunya adalah Black Scriptures, atau bahasa Indonesianya Kitab Suci Hitam. Dan mereka juga mempunyai anggota, salah satunya adalah yang bernama Thousand Leagues Astrologer, atau bahasa Indonesianya Peramal 1000 Liga. Ya, intinya ia mempunyai kekuatan untuk melihat dan semua yang ia lihat adalah kebenaran. Dari informasinya bahwa Death Knight yang merupakan undead terkuat berjumlah 500 mayat, dan ini membuat mereka terpercaya dan ketar-ketir. Namun walaupun begitu, salah satu kardinal yaitu Raymond Zark Lauransan sebagai mantan anggota Black Scripture mengatakan bahwa Black Scripture tak mungkin bisa melawan Death Knight dengan jumlah sebanyak itu, kecuali mungkin adalah manusia dewa. Yang merupakan anggota Black Scripture juga yaitu Seishi Setsume dan Kapten Black Scripture itu sendiri yang belum diketahui namanya. Namun sebenarnya informasinya membuat peramal 1000 liga ketakutan sampai mengurung diri di kamar bukanlah soal Death Knight, melainkan informasi tentang satu sihir yang bisa membunuh 130.000 orang dengan sekali serang. Ya, walaupun pada kenyataannya hanya membunuh 70.000, sedangkan sisanya kambing-kambing Ainz makin menggila dan membantai sisa orang-orang tersebut. Menurut para kardinal, ini merupakan sihir dewa dan meyakini bahwa beliau sudah datang, dan terakhir kali yaitu 200 tahun yang lalu. Ya, entah siapa yang dimaksud beliau. Lanjut, menurut kardinal bahwa merekalah yang telah memberikan mereka Re-Estize wilayah dan bahkan membesarkan pahlawan yang mungkin adalah Gasef Stronov.
tapi malah membusuk di dalam alias mereka semakin melemah. Jadi mereka ingin agar Kekaisaran Baharut segera menginvasi kerajaan Reestize saja. Lanjut, di mana para kardinal juga sadar kalau salah satu Six Scripture, yaitu Sunlight Scripture atau kitab suci sinar matahari yang mereka kirimkan sebelumnya ke desa Karne telah dikalahkan oleh Paduka Ainz, dan juga pembahasan di mana Honyo Penyoko alias Saltir yang bertemu dengan Black Scripture atau kitab suci hitam diduga berada di pihak yang sama. Dan terakhir, insiden iblis yang mengamuk di kerajaan bernama Jaldabot. Mereka bertiga diyakini di pihak yang sama. Kemudian soal Momon si pahlawan juga, yang mereka berempat diyakini telah bekerja sama. Lanjut, mereka juga menyadari kekurangan pasukan karena sebelumnya Winstreet alias Clementine telah mengkhianati mereka, yang membuat mereka kehilangan item langka seperti Six Miko Princess dan Crown of Wisdom. Tak lupa juga mereka telah kehilangan Kaire, orang yang telah mencuci otak Saltir sebelumnya. Dan langkah mereka selanjutnya agar tak membangunkan macan tidur, ya, dengan menghubungi Kaisar Baharut untuk mengorek informasi seperlunya. Dan sepertinya Kaisar sedang stres akibat negeri penyihir dan bahkan membuat rambutnya sampai rontok, yang dimana itu merupakan dokumen pengunduran kesatria yang takut akibat perang sebelumnya. Selanjutnya Kaisar dikabarkan akan bertemu dengan perwakilan dari Slente Kuresi, dan itu harus rahasia agar pembicaraan mereka tidak terbongkar. Mereka juga menyewa parti petualang tingkat adamantin, yaitu burung benang perak, untuk melindungi Kaisar dari Ainz. Mereka diantara lain adalah Freyvalds sebagai ketua, Keilah no Sodersten, Assassin, Vanlord, Beastlord, Unkei yang berpakaian layaknya Buddha, dan Powapon sebagai penyihir. Dikabarkan bahwa mereka yang akan datang adalah Kardinal Api dan Angin, dan untuk melindungi Kaisar mereka menghancurkan kuncinya agar lebih siap ketika terjadi sesuatu. Lanjut, mereka pun datang dan pembicaraan dimulai, di mana mereka sangat hati-hati menggunakan kertas dengan isi soal pertanyaan dan akan dijawab dengan kertas juga. Namun sebelum itu Kaisar Elnix menyapa para penggemar di Kolosium sebagai penanda bahwa ia menghadiri pertarungan nomor 1 hari ini, yaitu Raja Pejuang yang merupakan gladiator terkuat melawan orang yang masih misterius. Ya, menurut Slente Kurasi, Raja Pejuang bisa dijadikan kekuatan untuk melawan negeri penyihir. Namun selang beberapa saat mereka langsung pucat keringatan. Pasalnya lawan Raja Pejuang ternyata adalah Paduka Ainz itu sendiri. Ini membuat Slente Kurasi curiga pada Kaisar Elnix karena berpikir mereka menjebaknya. Tapi Kaisar membela diri bahwa ini merupakan jebakan juga bagi dirinya. Bahkan sampai muncul di hadapan dirinya dengan skill fly atau melayang, membuat Kaisar yakin bahwa ini semua adalah rencananya. Namun Kardinal pintar dan membuat dirinya bisa kabur dari tempat itu dengan mengaku ada urusan mendadak. Yang pada akhirnya Ainz menyadari bahwa Kaisar pucat atau sakit, dan Ainz pun turun lagi untuk melanjutkan pertarungan. Kemudian Elnix pun berbicara kepada pengawal Kardinal untuk terakhir kalinya bahwa bagaimana pendapat mereka tentang Raja Penyihir, dan akhirnya dijawab bahwa ia itu jahat dan tunduk pada Raja Penyihir adalah sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Elnix juga menyampaikan agar mereka jangan bertindak gegabah karena kota Erantel saat ini hidup dalam kedamaian. Dan terakhir ia meminta mereka untuk menonton pertarungan di Kolosium agar mereka bisa melihat kelemahan untuk mengalahkan Ainz. Tapi permintaannya ini sepertinya ditolak mentah-mentah dan akhirnya mereka pun pergi. Lanjut, di mana akhirnya Raja Pejuang masuk arena yang akan berhadapan dengan Paduka Ainz. Ya, ini adalah harapan satu-satunya Kaisar Elnix karena Raja Pejuang merupakan kartu terakhir bagi mereka. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.